Beliau bernama Pendeta Stephen B. Salainti, memiliki seorang istri bernama Ibu Pendeta Marcella Pondak, dan dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama bernama Dylan Salainti, berusia 20 tahun, yang kedua bernama David Salainti, 18 tahun, dan yang terakhir bernama Darnell Salainti, berusia 8 tahun. Dan Pendeta Stephen ini memulai pelayanannya sebagai pendeta sejak tahun 1998. Dan saat ini Pendeta Stephen melayani sebagai Ketua GMAHK KSSBT. Sebelumnya, Pendeta Stephen ini pernah melayani sebagai Direktur PA Uni Timur dan juga sebagai Ketua Daerah Misi Luwu Tanah Toraja. Dan tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, kita akan segera memasuki acara inti yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Salainti. Kami persilahkan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat Hari Sabat, saudara-saudara. Selamat Sabat. Selamat menyambut Minggu Bekerja untuk mereka yang ada di tanah Papua, dan kita yang ada di daerah waktu Indonesia bagian tengah, siap-siap. Dan terima kasih Jemaat Cenli ya, jangan salah saya salah sebut ya. Benar ya, Ayu? Oke. Dan saya sudah beberapa kali mendengar dan menyaksikan bagaimana pelayanan yang dibuat oleh Jemaat Cenli. Tuhan memberkati, berkarya terus untuk kemuliaan Tuhan. Baik, saya langsung pada materi kita pada sore hari ini. Boleh saya share screen ya? Oke, ada. Baik. Oke, saya share screen. Dan pada sore hari ini, saya ingin sudah sampaikan ke PA, staf PA, berbicara tentang Laodikia yang menang. Laodikia yang menang. Tentunya ini sangat terkait erat dengan buku Wahyu. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14. Kita mulai dari ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Kita tahu ada 7 jemaat dalam buku Wahyu, Efesus, Smyrna, Pergamus, terus sampai Laodikia. Dan gereja Masih Advent hari ke-7, dalam menginterpretasi buku Wahyu, kita menggunakan metode interpretasi historisism, yaitu buku Wahyu dilihat dari sejarah, apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan yang akan datang. Berbeda dengan kaum Pentakosta, mereka mengambil teori untuk menginterpretasi buku Wahyu, yaitu futurism, yaitu semua akan terjadi di masa mendatang. Kenapa kita mengambil teori historisism? Karena sesuai dengan buku Wahyu itu sendiri mengatakan, tuliskanlah ini Yohanes, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itu berarti pada zaman Yohanes itu sudah menjadi sejarah bagi kita, dan itu akan berlangsung terus sampai saat kita sekarang ini, dan sampai pada waktu kedatangan Yesus, bahkan sampai pada masa 1000 tahun. Nah, jemaat Laodikia adalah jemaat ke-7 nubuatan Alkitab yang diinterpretasi atau ditafsirkan adalah jemaat yang terakhir menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau kita merujuk pada apa yang dinubuatkan untuk Laodikia, maka kita tidak bisa lepas dari tulisan Nyonya White. Nah, saudara-saudara, saya melihat banyak orang mengkritisi gereja Advent. Dia punya tahap modelnya seperti ini. Tahap pertama, mereka kritisi pimpinan gereja. Karena ada ketidaksenangan terhadap pimpinan gereja, mereka kritisi. Lalu sesudah pimpinan gereja, mereka sudah mulai kritisi apa yang dituliskan oleh Nyonya White. Sehingga akhirnya, karena mereka sudah anti pada pimpinan gereja, maka mereka mulai anti pada tulisan Nyonya White. Dan selanjutnya mereka akan anti berikutnya pada Alkitab. Dan akhirnya mereka menjadi orang yang tidak terima ajaran firman Tuhan. Nah, mengapa kita
mendasarkan banyak hal dalam tulisan Nyonya White. Ada yang tidak tertulis secara spesifik dalam Alkitab, tapi kita bersyukur pena inspirasi tulisan Nyonya White menuntun umat Tuhan di zaman akhir ini. Sama seperti Noh dipakai Tuhan sebelum air bah, sama seperti Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan sebelum kedatangan Yesus yang pertama kali, dan Nyonya White sebagai perpanjangan tangan Tuhan sebelum kedatangannya yang kedua kali, tapi bukan menyepelekan Alkitab. Nah, apa yang ditulis oleh Nyonya White tentang Laodikia? Mari kita dengarkan kesaksian Nyonya White dalam buku 1 Testimonies halaman 186. Testimonies jilid 1 halaman 186. Berbunyi begini, kepada saya telah ditunjukkan bahwa kesaksian kepada Laodikia dikenakan kepada jemaat, kepada umat Allah pada zaman ini. Itu berarti pekabaran Laodikia adalah khusus untuk kita gereja masa Advent hari ke-7. Selanjutnya dalam Bible Commentary jilid 7 halaman 961. Pekabaran kepada jemaat Laodikia adalah sangat berkenan kepada kita sebagai satu umat. Itu telah ditempatkan di hadapan kita untuk satu waktu yang lama, tetapi tidak didengar sebagaimana seharusnya. Jadi pekabaran untuk jemaat Laodikia ini adalah pekabaran untuk kita semua, anggota gereja masa Advent hari ke-7. Ini bukan untuk pekabaran di luar, tapi ini untuk pekabaran kita sebagai anggota gereja Advent. Apa pekabarannya? Ini pekabarannya. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ini pekabaran kepada jemaat Laodikia. Bahwa kamu ini tidak panas, tidak dingin. Lau-lau. Nah, itu orang Manado bilang lau-lau. Nah, lau-lau itu memang betul. Suam-suam kuku. Percampuran antara yang dingin dengan yang panas. Yang bagaimana ini orang yang lau-lau? Ada yang bilang begini, pendeta, apakah tuh orang Advent yang lau-lau itu yang soalnya tidak masuk gereja? Kalau ada 52 sahabat, 26 sahabat masuk gereja, 26 sahabat tidak masuk gereja. Atau apakah yang lau-lau itu ya masuk gereja merokok-merokok? Apa itu yang lau-lau? Atau yang lau-lau itu adalah mereka yang ya cuek dengan kegiatan gereja, tapi terdaftar sebagai anggota gereja. Yang bagaimana yang lau-lau? Nah, mari kita selidiki yang lau-lau ini. Apa artinya lau-lau? Lau-lau adalah percampuran antara yang dingin dan yang panas. Nah, apa yang dimaksud dengan kerohanian yang dingin? Pekerjaan yang dingin. Kerohanian yang dingin itu sama dengan pekerjaan daging. Apa itu? Dalam buku Galatia 5 ayat 19-21 di sana dicatat apa itu kerohanian yang dingin. Kerohanian yang dingin itu ada penuh dengan hawa nafsu. Perbuatan daging. Itulah pekerjaan daging. Percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan. Nah, kalau ada anggota gereja Advent bakalai-bakalai, berkelahi-berkelahi, oh itu so bukan lau-lau, so dingin itu. Sudah dingin itu. Kalau ada anggota gereja tukang berselisih, iri hati, amarah, ya, suka memecah, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, itu sudah dingin, sudah bukan lau-lau. Jadi kalau bilang, aduh pendeta, dia tidak masuk gereja, kadang masuk gereja, itu dingin itu, bukan lau-lau lagi. Kalau dia merokok, kalau dia itu sudah dingin. Ya, sudah dingin. Nah, bagaimana dengan pekerjaan dingin ini atau kerohanian yang dingin? Kerohanian yang dingin melakukan dosa, berbuat dosa dengan motifnya adalah kepuasan diri. Oh, pokoknya saya mau nikmati. Dia mabuk, dia iri hati, dia dengki, dia cemburu, itu untuk memuaskan dirinya. Itu dingin. Itu dingin. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan yang panas? Yang panas itu adalah kerohanian hasil kerja kuasa Roh Kudus. Apa itu yang panas?
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Roma 8 ayat 9. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Apa itu pekerjaan roh? Lanjutan dari Galatia 5 tadi. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan roh? Itulah buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, suka melayani, itu semua adalah bagian dari roh. Tetapi ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Itu berarti orang yang memiliki kerohanian yang panas adalah mereka yang berbuat baik, tidak melakukan dosa, berbuat baik, kasih, setia melayani, tetapi yang menggerakkan mereka adalah Yesus Kristus. Makanya motonya gereja, motonya pemuda Advent adalah, slogannya adalah kasih Kristus. Kasih Kristus yang menguasai kami. Jadi orang berbuat baik, orang melayani, orang aktif dalam pelayanan, orang mengasihi karena Kristus yang ada dalam hati kita. Nah sekarang, bagaimana itu yang disebut dengan Laodikia? Apa yang disebut dengan lau-lau? Mari kita kasih campur yang panas dengan yang dingin. Nah, bagaimana yang panas dengan yang dingin kalau dicampur? Kita lihat. Percampuran antara laut yang panas dengan yang dingin, yaitu Laodikia. Mari kita lihat chemistry yang pertama. Jadi, ini dingin, kerohanian yang dingin, dan kerohanian yang panas. Kerohanian yang dingin, berbuat dosa, motifnya diri. Kepuasan diri. Kerohanian yang panas, perbuatan baik. Dia melayani, kasih, sukacita, damai sejahtera, tapi semua motifnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, mari kita lihat chemistry pertama. Dua kemungkinan terjadi percampuran. Perbuatan dingin, berbuat dosa untuk kemuliaan Kristus. Apa ini bisa jadi? Nah, saya pikir tidak ada orang mencuri untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada anak muda mabuk. Kenapa kau mabuk? Demi kemuliaan Tuhan. Wah, tidak mungkin kan? Tidak mungkin ada orang yang berbuat dosa untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan percampuran kedua? Campuran kedua. Berbuat baik untuk kemuliaan diri. Ini bisa jadi atau tidak? Saudara-saudara, berbuat baik untuk kemuliaan diri. Inilah yang jadi. Inilah yang jadi di Laodikia, saudara-saudara. Ini yang jadi. Perbuatan baik, melayani, hebat, tapi motifnya untuk kemuliaan diri. Makanya tidak heran, Wahyu 3 ayat 17, Tuhan berfirman, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Maksudnya ayat ini. Ayat ini bermaksud menasehati kita umat Tuhan di zaman akhir. Bahwa perbuatan baik kita, pelayanan kita yang hebat, janganlah kita kreditkan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Oh, pendeta Salainti, oh dia jago berkhotbah, dia hebat, begini. Oh, untuk kemuliaan diri. Sudah itulah teguran bagi gereja Masih Advent hari ke-7. Saudara, anak-anak muda, tidak sedikit banyak pendeta-pendeta yang jatuh hanya karena ini barang satu ini. Melayani bukan motif untuk Kristus, tapi motif yang lain-lain. Oh, untuk jabatan A, jabatan B, dan C. Begitu juga terjadi di dalam lingkungan gereja. Melayani, memberikan karya besar untuk gereja, memberikan sumbangan untuk kemuliaan diri.
Ini teguran untuk gereja Advent. Teguran untuk kita. Dan memang bukankah itu yang terjadi biasa di kalangan gereja Masehi Advent hari ke-7? Merasa kaya, merasa hebat, tetapi yang mau ditonjolkan adalah diri. Makanya Tuhan benci Laodikia. Kalau model begini, Wahyu 3:16 bagian B, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan muak dengan kerohanian seperti ini. Saya, sebelum jam 9, saya sudah ada di gereja. Saya ketua jemaat sekian puluh tahun. Saya pemimpin PA, saya semua. Yang diangkat adalah diri. Makanya Tuhan bilang, aku muak, aku muntah. Ayat 19, Wahyu pasal 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu. Saudara-saudara, terkadang kita terpancing untuk melayani hanya untuk kemuliaan diri. Dan ini berbahaya. Biarlah kita melayani seperti moto PA kita. Karena kasih Kristus. Karena Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan menegur kita, Tuhan mengatakan dalam buku Wahyu 3:18, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Apa itu membeli? Membeli artinya kita menyerahkan diri kita. Kita tidak punya uang. Hanya diri kita yang kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau ambil emas yang telah dimurnikan. Agar kita menjadi kaya. Kita juga dapat memperoleh pakaian putih. Agar kita dapat memakainya dari ketelanjangan kita. Dari telanjang yang mana? Itu dari telanjang sombong-sombong kerohanian kita. Dan ini juga terkadang menghalangi orang masuk Advent. Masuk bergabung dalam kumpulan Laodikia ini. Ya. Emas yaitu iman yang bekerja oleh kasih. Yang dimurnikan dalam api. Kita boleh aktif. Kita boleh melakukan pekerjaan yang banyak. Tetapi tanpa kasih yaitu jenis kasih seperti yang tinggal dalam hati Yesus. Kita tidak pernah dapat dihitung bersama-sama dengan keluarga surga. Kita melayani betul-betul karena kasih Kristus yang melayani kita. I will go because God's love me. Karena Tuhan mengasihi saya. Saya akan melayani karena Tuhan yang bekerja di hati saya. Selanjutnya, pakaian putih. Pakaian putih ialah kemurnian tabiat. Kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita orang berdosa. Ini tentu adalah satu pakaian tenunan sorga yang dapat dibeli hanya dari Kristus untuk satu kehidupan yang rela menurut. Rela, ayat tema kita bilang tadi Efesus 6 ayat 15. Berkasutkan kerelaan untuk melayani. Saudara-saudara, kalau kita menghargai kasih Kristus, maka kita akan rela melayani. Tapi kalau ada motif lain dalam pelayanan, itulah yang terkadang membuat pelayanan kita cacat. Apa itu minyak pelumas? Minyak pelumas, Testimonies jilid 4, halaman halaman 88. Minyak pelumas mata. Roh Kudus ialah hikmat dan rahmat yang memungkinkan kita membedakan yang baik dan yang mengenali dosa dalam berbagai samaran. Saudara-saudara, Tuhan merindukan kita untuk lebih banyak berserah. Supaya kita dapat emas, minyak pelumas, pakaian putih. Itulah kelengkapan kita untuk melayani Dia. Bukan kepintaran kita. Jadi saudara-saudara, ini pekabaran Laodikia untuk kita gereja Advent. Untuk menegur kita umat pilihan Tuhan. Dan ini bukan cuma untuk orang tertentu, termasuk saya sebagai pendeta. Yang sekarang ini Tuhan percayakan sebagai pimpinan. Siapapun untuk melayani Dia. Ada yang tanya sama saya begini, pendeta, sama-sama melayani. Jadi saudara-saudara yang lau-lau itu bukan lagi mereka yang tidak masuk-masuk gereja, yang merokok. Yang lau-lau itu adalah sementara melayani, tapi yang mau ditinggikan adalah dirinya. Nah, bagaimana membedakannya? Saudara, kalau saudara melayani lalu dapat tantangan, lalu saudara meraju, saudara masih di Laodikia.
Pemimpin PA, kalau dapat serangan di majelis karena saudara punya program tidak digolkan, lalu saudara bilang, sudah, malas jadi pemimpin PA. Itu berarti saudara masih Laodikia. Kalau saudara ketua jemaat, ketika saudara mendapat tantangan, mungkin harga diri diinjak-injak, lalu saudara dan saya mulai mundur. Wah, saudara dan saya masih berada dalam Laodikia. Karena, apa kata Yesus? Kita harus menjadi Laodikia yang menang, ya. Itu judul kita pada sore hari ini. Apa itu Laodikia yang menang? Wahyu 3:21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa Laodikia yang menang? Laodikia yang sudah membeli jubah. Laodikia yang sudah bertobat. Laodikia yang sudah menyerahkan dirinya untuk memperoleh minyak Roh Kudus, untuk memperoleh jubah Yesus Kristus, kebenaran Kristus, dan untuk memperoleh emas kerohanian iman yang sejati itu. Jadi saudara-saudara, Laodikia yang menang bukan berarti kita keluar dari gereja Advent ini, keluar dari barisan gereja ini, bukan. Karena banyak sekarang ini orang berkuar-kuar. Lihat, menurut buku Wahyu, kita harus keluar. Bukan keluar dari Laodikia. Dengarkan nasihat Nyonya White, saudara-saudara. Saya ingin baca dalam buku Testimonies jilid 2, Testimonies jilid 1, bunyinya begini. Seventh-day Adventists are God's representatives upon the earth. Gereja Advent adalah wakil Tuhan, perwakilan Tuhan di atas dunia ini. The name Seventh-day Adventist is a standing rebuke to the Protestant world. Keberadaan gereja Advent ini, nama gereja Masih Advent hari ke-7, berdiri untuk memberikan teguran keras kepada dunia Protestan yang sudah murtad. Selected Messages, halaman 179, jilid 1. You will take passages in the testimonies that speak of the close of probation. Mungkin saya artikan, bahwa mungkin akan ada orang yang ambil halaman-halaman tertentu dari nasihat yang berbicara tentang close probation, tentang hari-hari terakhir, ya, mendekat pada hari-hari terakhir. Akan ada guncangan pada umat Allah. Dan mereka akan meminta supaya orang menjadi lebih suci, lebih murni, dan hal-hal seperti ini akan bangkit. Tetapi sepertinya hal itu menyenangkan musuh. Banyak orang akan mengambil konsep ini, menerima konsep ini, berbicara tentang hal ini, dan bertindak seperti ini, seolah-olah memunculkan fanatisme yang sangat menggairahkan. Muncul di kalangan gereja Masih Advent hari ke-7. Tetapi sebenarnya hal ini menyenangkan setan. Jadi saudara bisa lihat akhir-akhir ini, banyak orang melihat, oh Advent itu sudah tidak murni lagi. Kita harus keluar lebih murni. Bukan. Kita harus lebih berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus menjadi Laodikia yang menang. Tetap di dalam, tetapi menjadi Laodikia yang menang. Gereja Advent yang menang. Akan banyak yang jatuh di pinggir jalan. Tetapi kita harus tetap pegang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kutipan selanjutnya. I know that the Lord loves His church. Saya tahu bahwa Tuhan mencintai gerejanya. It is not to be disorganized or broken up into independent atoms. Ini bukan berarti dipecah-pecah ini gereja. Tidak. Kita senang sore ini saya lihat ada beberapa gabungan dari gereja-gereja baik di Papua, Lutat, Makassar, Sulawesi Selatan, Senli di Jakarta. Kita adalah satu kesatuan gereja. Menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menginjil. Nah, sekarang kalau dikaitkan dalam penginjilan, anak-anak muda tetap berkarya dalam pelayanan. Jangan kecewa kalau ada yang membuat Anda sepertinya sakit hati. Cepat berbalik dan semangat. Kalau tidak, Andalah yang Laodikia. Tapi sangat disayangkan, Laodikia yang kalah. Kita harus menjadi Laodikia yang menang. Kalau kita mendapat tantangan dalam pelayanan, jangan menyerah. Maju terus dalam pelayanan.
Ketika saya menjadi direktur PA di Uni, saya selalu memberikan slogan. Pemuda Advent, orang akan menyambut slogan itu, maju terus. Saya sambung lagi, maju terus. Orang akan menyambut dalam pelayanan. Karena anak-anak muda ini banyak sekali menghadapi tantangan dalam pelayanan. Apalagi kalau berhadapan dengan yang senior-senior. Tapi saya tahu di Chenli tidak ya. Di Chenli tidak. Ketika anak-anak muda punya semangat, orang tua mensupport. Jangan ada jemaat ketika anak muda siap untuk melayani penuh semangat, penuh dengan jangan. Kalau saudara baca buku Pengkhotbah pasal 11, ya, saya ingin kita baca buku Pengkhotbah pasal 11. Itu adalah nasihat untuk orang muda, bagaimana anak-anak muda dalam menyikapi hidup ini. Pengkhotbah 11 ayat 9, bunyinya begini. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka-suka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kalau saya tanya sama anak muda, kalimat-kalimat mana yang Anda suka dari kata-kata Pengkhotbah 11 ayat 9? Bagaimana kalau saya tanya sama saudari Ayu? Dari kalimat itu mana yang saudari suka? Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turutilah keinginan hatimu, pandangan matamu, tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Semua Kalimat kalimat, mana yang paling suka? semua kalimat, pendeta. Oh, semua kalimat. Waduh, baru Ayu yang menjawab begitu anak muda ya, semua kalimat. Kalau yang lain, dalam sebuah seminar, saya tanya, anak muda banyak yang menjawab begini, pendeta, yang paling orang suka tuh kalimat-kalimat pertama. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Tapi kalau tanya sama orang tua, mereka paling suka tuh ayat terakhir. Ketahuilah, semua akan dibawa ke pengadilan. Ini yang selalu jadi masalah antara orang muda dan orang tua dalam gereja. Orang tua punya pikiran, awas, semua dibawa pengadilan. Orang tua nih tahu mereka juga itu pernah muda. Gelora muda kan itu riang, gembira, sukacita. Nah, ini yang mau diakomodir antara orang tua dan orang muda. Nah, biasanya orang muda karena mendapat teguran dari orang tua jadi meraju dalam gereja. Sudah, kami tidak mau melayani. Kami tidak mau menginjil. Jangan Anda kecewa. Kalau Anda kecewa, sudah Anda Laodikia. Tapi kalau Anda maju terus, Anda Laodikia yang menang. Nah, sekarang ini kita sementara digoncang. Apakah mau menjadi Laodikia atau Laodikia yang menang? Saya mengajak kepada semua umat yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita menjadi Laodikia yang menang. Laodikia yang siap melayani. Walaupun banyak tantangan. Saya tahu ke depan kita punya banyak tantangan. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita. Maju terus dalam pelayanan. Serangan kiri kanan banyak. Dari dalam dan dari luar. Tapi kebanyakan memang dari dalam. Kenapa saya katakan kebanyakan dari dalam? Sejak kecil, saya generasi Advent ketiga. Opa saya Advent, mama saya Advent, saya Advent. Yang paling saya sulit dalam pelayanan ini. Saya sudah pendeta 22 tahun. Saya juga aktif sejak masa kecil, Pathfinder, Adventure. Yang paling menyakitkan memang kalau dapat serangan dari dalam. Tapi saya selalu ingat, ada Tuhan. Jangan pernah kita kecewa dan takut. Serangan itu bisa saja dari pimpinan gereja, dari teman sekerja, dari banyak. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita selalu berfokus, Tuhan, Engkaulah yang selalu menopang. Kasih Kristus yang menguasai saya, maka kita akan bangkit kembali untuk melayani Dia. Saudara, tanggung jawab kita besar untuk melayani Tuhan. Apalagi di Jakarta, jutaan orang yang belum mendengar kabaran. Mari kita gunakan talenta-talenta kita untuk melayani Dia. Sharing
di Facebook, kalimat-kalimat yang menyejukkan, sharing di WhatsApp, kalimat-kalimat yang menyejukkan. Jangan hanya posting rumah-rumah makan di Facebook. Ayo kita ke sini, makan yuk. Aduh, saudara-saudara, jangan terlalu banyak posting yang begitu. Posting yang menyejukkan hati, yang membuat orang datang pada Tuhan. Posting video-video yang membuat orang tertarik datang pada Yesus. Apakah mereka mau perhatikan atau tidak? Yang jelas Anda share, Anda bagikan. Dan kita lihat kuasa Tuhan akan bekerja. Tuhan memberkati kita untuk rela melayani, untuk kemuliaan Dia, bukan untuk kemuliaan diri. Menjadi Laodikia yang menang. Adalah doa dan harapan saya. Amin. 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 Amin, amin. Amin. Terima kasih Pendeta Stephen atas acara yang telah dibawakan yang mengingatkan kepada kita semua supaya kita semua di sini yang mendengarkan menjadi Laodikia yang menang di dalam segala pelayanan yang kita lakukan, apapun halangan, rintangan yang akan kita hadapi, kita harus tetap maju, tetap melayani Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pada saat ini, apabila dari anggota jemaat maupun para tamu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh disampaikan secara langsung ataupun melalui kolom chat, boleh dituliskan di sana. Namun, kita akan mendengarkan lagu pujian terlebih dahulu dari Pemuda Advent Mispa Papua Barat. Shalom, kami dari PA Jemaat Mispa Kota Sorong, Papua Barat. Kami akan menyanyikan lagu pujian, dan lagu pujian ini berbahasa daerah yaitu Waropen. Namun kami tidak akan mentranslitnya karena kami akan menyanyikan dalam dua bahasa. Selamat mendengarkan. Ine
Puji Tuhan, terima kasih atas lagu pujian yang telah disampaikan. Kiranya ini boleh mengangkat iman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan pada saat ini ada satu pertanyaan yang masuk, Pendeta. Saya akan bacakan mungkin. Dalam Wahyu 3 ayat 16, Tuhan mau lebih baik panas atau dingin daripada suam. Apa arti dingin dan panas di sini, Pendeta? Jadi tadi saya sudah terangkan, dingin itu artinya kita menjadi pendosa, berbuat dosa, kepuasan diri, memuaskan hawa nafsu. Panas itu berarti kita berbuat baik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kasih Kristus yang menguasai kita. Nah, suam-suam kuku itu dicampur. Nah, percampuran yang paling tepat adalah kita jadi orang yang suka melayani, tetapi yang ditonjolkan bukan Kristus. Karena kalau Kristus itu panas kan, kerohanian yang panas. Tapi yang mau ditonjolkan diri. Nah, ini yang paling berbahaya. Menonjolkan diri itu penyakit di kalangan gereja Masih Advent ke-7. Dan ini menjadi teguran bagi gereja di zaman akhir. Tidak sedikit orang yang kecewa dalam gereja karena ini. Karena yang dia mau tinggikan adalah dirinya. Kenapa orang keluar dari gereja? Malah kalau saya dengar sejarah gereja, ada seorang mantan ketua divisi. Ketua divisi. Dia akhirnya keluar dari gereja karena sudah tidak terpilih lagi. Dia ketua divisi 20 tahun. 20 tahun. Kenapa? Karena bukan mungkin, dia tidak mau diganti. Yang dia mau tonjolkan adalah dirinya. Malah dia bertanya, apa salah saya sampai saya diganti? Nah, saudara-saudara, hati-hati kalau yang kita mau tonjolkan adalah diri. Dan kalau kita tonjolkan diri, itulah suam-suam kuku. Sudah itulah lau-lau. Dan Tuhan bilang, Tuhan muak dengan model begitu. Makanya Tuhan tegur, Tuhan bilang kamu kaya, tapi kamu miskin, buta, dan telanjang. Kenapa miskin? Karena kita merasa kita hebat untuk kemuliaan diri. Nah, kehebatan manusia tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemahakuasaan Tuhan. Kenapa kita dikatakan miskin, buta, dan telanjang? Buta karena kita tidak menyadari bahwa kita salah. Kita pikir kita sudah melayani, tapi yang kita mau tonjolkan diri. Kenapa kita disebut telanjang? Ya itu tadi, tidak ada jubah Kristus. Kita bukan menonjolkan kebenaran Kristus. Yang kita tonjolkan adalah kebenaran diri. Dan inilah yang Tuhan muak. Dan ini juga menjadi penghalang kita dalam menginjil. Karena kita mau tonjolkan kehebatan kita, kehebatan gereja. Bukannya kita menonjolkan kehebatan Kristus. Jadi itu jawaban saya sehubungan dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ini ada lanjutan pertanyaan lagi Pendeta. Dari masih ayat yang sama, Wahyu 3 ayat 16, yang kalimat terakhir, memuntahkan keluar dari mulutku. Apakah ini sama dengan kata yang di buku peristiwa akhir zaman, halaman 31, hadirat Allah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka? Ya. Saya belum membuka buku peristiwa akhir zaman, tapi memang peristiwa akhir zaman adalah buku yang menegur banyak umat Tuhan di zaman akhir. Bahkan di situ ada teguran juga yang menyatakan tidak dari satu di antara 20 yang tercatat dalam buku keanggotaan sidang disiapkan untuk menanti kedatangan Yesus. Oh, berarti kalau kita yang ada di sini 54, tidak sampai 3. Kalau di 54 tidak sampai 3 yang memang bersedia kedatangan Tuhan. Kenapa tidak ada hadirat Allah? Karena kita tidak bertobat. Dan saudara, bertobat itu bukan berarti kita tidak makan babi, kita bekerja, tidak kita menyucikan Sabat. Bertobat yang Tuhan maksudkan menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu adalah bertobat dari kehidupan yang lau-lau. Makanya kita harus menjadi Laodikia yang benar. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk jawabannya.
Mungkin apakah ada lagi dari Om, Tante, kakak-kakak, abang, semuanya ada yang ingin mau bertanya? Bisa bertanya langsung? Ana? Boleh Om Johan. Selamat sore Pendeta, selamat sahabat. Terima kasih. Sekali lagi, ini mungkin bisa dijawab, bisa juga sebagai tambahan bagi kita. Tadi pendeta mengatakan bahwa pendeta dari generasi ketiga. Ya. Kita cukup senang ya, generasi ketiga pendeta belum jenuh untuk tetap di dalam kebenaran. Saya tidak pernah mengamati jemaat lain, tetapi di jemaat kita saja. Kebetulan saya mengikuti jemaat ini kan dari saya usia muda. Saya perhatikan pendeta, Laodikia itu terjadi di jemaat kita. Maksud saya begini, tadi pendeta kan katakan kita tidak bicara soal penginjilan keluar ya, ini hanya di dalam saja. Saya perhatikan, sewaktu saya masuk ke gereja, itu para ketua jemaat ya, ketua jemaat pada masa 40 tahun yang lalu, saya review, anak-anak mereka sekarang tidak ada dalam kebenaran, satupun. Saya bisa hitung, waktu itu 1, 2, 3, ada 4 ketua jemaat, dan ada 1 yang belum meninggal, tetapi dari yang 4 ketua jemaat ini, ada yang sama sekali memang anak loh ya, jadi second generation-nya sudah tidak ada dalam kebenaran, padahal orang tuanya ketua jemaat. Nah kemudian saya coba review apa yang salah dari gereja kita. Gereja kita ini dulu majority kan orang Chinese pendeta. Hanya saja dalam perjalanan waktu, orang-orang Chinese ini anak-anaknya mungkin sekarang tidak lagi di gereja kita. Kemudian generasi berubah terus, kemudian memang Jemaat Cenli adalah gereja Tionghoa yang pertama di Jakarta. Kami adalah gereja yang pertama untuk orang Chinese. Nah, makanya kita termasuk ada sejarahnya lah ya. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu saya review lagi. Yang sekarang juga sama, pendeta. Beberapa orang yang ketua jemaat pada generasi saya dan generasi saya juga lihat anak-anaknya kok tidak semangat ya, tidak. Jadi seperti Laodikia, ya tadi seperti katakan Laodikia. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa begitu ya? Artinya apakah kita memenuhi nubuatan itu? Yang saya khawatirkan demikian. Dan ini baru ininya pendeta, saya tidak sebut nama, itu baru kejadian ya. Ini kejadian maksud saya. Maksudnya, nah, kemudian saya coba review gembalanya, gembala. Kami ada 6 gembala pendeta dalam masa 40 tahun itu. Saya review, anak-anak gembalanya juga Laodikia semua kalau saya lihat. Di atas 50% Laodikia. Jadi kalau saya sebut, pasti semua orang, oh iya. Jadi saya tuh bingung, apa sih yang terjadi dengan pola sistem, padahal Laodikia itu kan kita sudah pahami itu. Nah, padahal orang tuanya tuh aktivis loh, aktivis dan ini dan padahal ada satu hal yang kita harus pahami, yang saya sering dengar dari khotbah-khotbah pendeta, waktu kita masuk dalam kerajaan surga, itu ditanya, di mana anakmu? Betul enggak pendeta ya? Betul. Yang punya anak ini risiko besar loh pendeta, yang punya anak ini risiko besar. Saya berani bicara begini karena saya enggak punya anak. Santai saja. Jadi yang punya anak itu risikonya besar. Setiap pendeta ngomong, bagi mereka yang orang tuanya ditanya, di mana anakmu? Itu resikonya besar. Jadi chance saja untuk masuk surga kelihatannya lebih besar daripada mereka yang punya anak. Kira-kira begitu ya pendeta ya? Kira-kira begitu. Nah, jadi saya tuh bingung, kenapa ya? Mungkin pendeta ada pengalaman di Sulawesi, sebetulnya apa fenomena ini? Dan ini berulang terjadi loh. Dan saya coba pahami, ada beberapa jemaat kita berkembang kan? Kita berkembang jemaat kita. Mereka membentuk jemaat baru. Saya lihat di jemaat yang mereka waktu berkembang, mereka di jemaat itu kan, ini teman sahabat kita, anak-anaknya juga Laodikia juga. Jadi bukan karena jemaat kita, kemudian jemaat kita jemaat yang aktif, tapi waktu mereka berpindah ke jemaat yang kita kembangkan itu, si bapak, orang tuanya aktif, tapi anaknya juga Laodikia. Dan itu bisa kita buktikan, tidak usah riset, kita kasat mata nampak gitu. Nah, oleh karena itu, pertanyaan saya, adakah pengalaman pendeta di Sulawesi atau yang pendeta pahami di jemaat yang pendeta pernah, dan apa cara penangkalannya gitu supaya ini tidak terjadi kemudian nanti begitu lagi ya kan, dan memang itulah yang disebut Laodikia. Demikian pendeta. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Johan. Jadi kalau saya merujuk pengalaman-pengalaman yang terjadi baik itu gembala, ketua-ketua jemaat, yaitu yang tadi, fokus mereka pada pelayanan, tetapi keluarga terkadang mereka lupakan. Nah, kenapa fokus pada pelayanan? Karena mungkin saja, saya tidak menghakimi ya, mungkin saja ketika mereka buat pelayanan, itu akan berpengaruh pada orang-orang yang mereka layani, dan mereka seperti lebih mengutamakan orang yang dilayani daripada orang di rumah yang harus dilayani. Dan itu terjadi bagi para banyak pendeta. Nah, oleh sebab itu, sekarang ini juga para pendeta-pendeta sudah diberikan pelatihan, bimbingan, agar utamakan pelayanan di rumah. Bagaimana mendidik, melatih anak-anak. Ada waktu dengan anak-anak. Orang tua lebih banyak melayani di luar, dia lupa anaknya di rumah. Bagaimana anaknya itu keluar dengan sapa bergaul, apa yang dibuat oleh anaknya. Kebanyakan anak-anak pendeta yang nakal dulu-dulu, karena orang tuanya aktif melayani. Nah, menjadi pertanyaan, keaktifkan dalam pelayanan, yang mau ditonjolkan siapa? Tuhan atau diri? Supaya orang sanjung, oh hebat si pendeta Salainti, dia ber-KKR 30 malam. 30 malam di rumah, di wilayah lain, di rumah tidak ada sosok bapak 30 malam. Dan siapa yang lihat anak-anak di rumah? Kemudian berikut, ketua-ketua jemaat, mungkin karena mau menunjukkan kehebatan, harus hadir tepat waktu di gereja. Ketika mau hadir tepat waktu di gereja, anak-anak diintimidasi baku marah. Jadi sebelum di gereja, baku marah dalam rumah, sampai di gereja. Yang seharusnya, ketika kita berada dalam satu situasi tertentu, kita memberikan didikan yang penuh kasih sayang dan memperhatikan anak-anak yang di rumah. Jadi konsepnya adalah kita melayani seperti yang Tuhan ajarkan dalam Kisah pasal 1 ayat 11. Pertama-tama, yaitu di Yerusalem, di Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya? Yerusalem itu adalah rumah kita. Rumah kita. Saya, mohon maaf, saya minta izin sama saya punya pimpinan, kalau ada masalah saya punya anak. Dan saya tidur bersama anak, dengarkan pendapatnya, walaupun saya juga punya anak-anak sekarang ini lagi bertumbuh, sudah 2 dewasa, 2 mahasiswa. Tapi bukan berarti saya tidak ada pergumulan. Nah, kenapa generasi dan generasi, saya perhatikan dalam keluarga saya. Saya mendapat perhatian utama dari orang tua saya. Dan teristimewa dari segi kerohanian. Makanya saya jadi pendeta. Tapi yang agak sedikit tidak mendapat perhatian utama dalam segi kerohanian, orang tua seperti lepas kendali, tidak tahu di mana keberadaannya, itu agak begini-begini. Itu yang dibilang lau-lau. Jadi, oleh sebab itu, mari kita melayani keluarga kita, dan terusnya. Dan ingat, pelayanan ini adalah pelayanan penuh sukacita. Bukan penuh dengan amarah, mengintimidasi. Nah, ini yang jadi masalah dari konsep dulu-dulu dalam memberikan indoktrinasi kepada anggota gereja atau anak-anak muda kita. Tapi jangan lupa juga bahwa belum tertutup pintu kasihan bagi mereka. Kalau toh sudah dididik benar pada masa muda, bukan berarti mereka tidak akan kembali. Banyak orang akhirnya kembali walaupun sudah di usia 50-an atau 60-an. Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang sudah undur jauh dari Tuhan. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin nanti dari yang lain bisa tanya. Tapi begini pendeta, thank you masukan dari pendeta tadi. Kita jadi konsentrasi kepada rekan-rekannya. Cuman dalam pemikiran saya itu ada faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi menentukan. Jadi di tingkat ekonomi yang sejahtera, dalam posisi sejahtera itu maksud saya di atas mencukupi lah, di atas mumpuni. Nah itu anak-anak mereka sudah lepas kendali. Jadi memang kadang-kadang ekonomi bisa merusak rohani seseorang.
Jadi tidak merasakan susahnya ekonomi sehingga anak-anak ini. Jadi kalau pendeta perhatikan, saya sudah perhatikan ya, pendeta kebetulan tidak jemaat kita, jemaat sebetulnya anak-anak ini kan bisa aktif di jemaat kita kan. Jadi misalkan ada 30 orang tua, kalau dia punya anak 2, sebetulnya kan 60 anak kan bisa membantu pekerjaan Tuhan di jemaat itu. Kalau ada 20 orang tua, maka ada 40 anak, rata-rata sekarang beranak 2 orang lah ya. Jadi ada 40, tetapi unik. Gereja kami itu setiap saya perhatikan pergantian, dalam fase pergantian, anak-anaknya sudah tidak di tempat kita, dan memang sudah tidak aktif, dan bahkan ada beberapa yang dari generasi awal, saya lihat sudah tidak advent lagi. Jadi saya perkirakan karena faktor ekonomi juga, pendeta. Jadi kenyamanan ekonomi membuat orang pada fase di mana dia tidak terlalu dekat dengan gereja begitu. Maksud saya itu juga berbahaya. Dan tidak semua, tadi mohon maaf, nanti saya kebetulan ada saudara pendeta Hendok Kuta Barat di sini, karena dia juga menggembalakan kami kan. Jadi maksud saya tadi ada gembala di jemaat kami, ya tentunya bukan pendeta Hendok Kuta Barat ya, karena beliau hadir. Kemudian ada ketua jemaat yang juga tidak saya sebutkan namanya, juga mungkin ada hadir di sini, juga mungkin kalau anaknya aktif. Ada sahabat saya juga sih di sini yang jadi ketua jemaat, anaknya aktif. Tapi yang saya maksudkan adalah pada generasi lalu dan pada generasi sekarang, kalau saya perhatikan pendeta ya, itu faktor ekonomi. Kenyamanan ekonomi membuat seseorang tidak terlalu aktif lagi di gereja, dan itu bisa menjadi Laodikia begitu maksud saya. Jadi kadang-kadang itulah yang menjadi hambatan kita. Itu masukan yang saya perhatikan. Terima kasih, pendeta. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Morgan ingin menambahkan pertanyaan dari Om Johan, silahkan. Oh ya, selamat sahabat untuk kita semua. Selamat sahabat. Terima kasih sudah diizinkan bergabung di sini, bertemu dengan teman-teman di sini dari berbagai penjuru Indonesia ya. Saya rindu dengan pertanyaan Pak Johan tadi, terima kasih banyak, itu memang pertanyaan sangat yang urgent banget di masa kita akhir zaman ini, dan itu kondisi yang ada nyata, fakta pada umat Tuhan ya, gereja kita masih pengen ke-7. Dan memang saya rindu juga untuk memberikan jawaban yang memang seperti halnya kita lihat contoh ya, banyak contoh juga umat-umat Tuhan, dan juga bahkan imam besar ya, di masa Samuel ya, itu terjadi adalah Imam Eli, yang dimana dia adalah imam yang sepertinya memberikan maaf ya, terlalu sayang mungkin dengan anaknya, atau tidak memberikan waktu ya kepada anaknya ya, keluarganya, sehingga anaknya bisa kita baca bahwa anak adalah anak yang bisa dibilang yang tidak berkenan di mata Tuhan gitu ya. Dan juga banyak yang lain mungkin kita bisa baca Samuel juga berperilaku seperti itu kepada anaknya ya, kalau kita bisa baca di para nabi dan raja ya, itu sepertinya nggak terlalu memikirkan bagaimana kandangnya, kita bisa bilang bahasa kandang lah ya, tidak memikirkan kandang, lebih memikirkan tandang gitu, bertandang hebat kemana-mana, tapi kandang tak diawasi gitu, tak dijaga gitu. Jadi hingga akhirnya kebobolan lah ya gitu ya, itulah bisa kita ambil apanya kata-katanya ya. Dan juga saya rindu juga bahwa seperti halnya Ayub ya, kita boleh contoh juga bahwa dia tetap memberikan suatu persembahan, korban mezbah pagi dan petang ya. Di mana dia sadari, dia khawatir kalau anaknya mungkin berbuat salah dan dosa ya di luar sana, dia dirikan itu, dia sembelih ya korban untuk persembahan kepada Tuhan ya bagi anak-anaknya. Jadi inilah menjadi konsen kita juga umat Tuhan yang zaman, bahwa banyak mungkin yang lalai, orang-orang tua di masa sekarang ini tidak melakukan hal yang sama gitu loh. Seperti halnya juga kita boleh ambil tipsnya dari Ulangan 6 ayat yang keempat ya, saya boleh baca juga di sini 4 sampai yang ke-7, saya boleh bacakan di sini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, ini dia mau poin pentingnya ini. Jadi mungkin abai kita di orang tua, mungkin saya belum orang tua ya, tapi masih menjelang jadi orang tua, kita tidak memberikan ini secara berulang-ulang. Ya, tadi seperti dibahas tadi di pelajaran ini, yaitu emas murni, pakaian putih, ya, dan salat mata itu tidak kita berikan berulang-ulang.
kepada keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita. Juga dikatakan kepada anak-anakmu, dan bicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Nah, ini dia penting ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini berarti ada yang perlu kita lakukan kepada anak kita, pada keluarga kita yang berkesinambungan, konsisten, komitmen ya setiap hari. Jadi berarti ada kelalaian di sini daripada orang tua yang kita bahas tadi seperti pertanyaan Pak Johan tadi, pelayan-pelayan Injil ya. Nah, orang-orang yang dipilih Tuhan atau pejabat-pejabat yang melayani baik kepentingan penginjilan itu lalai ya. Lalai dikatakan untuk memberikan berulang-ulang kepada anak-anaknya ya. Walaupun dalam duduk, dalam bangun, dalam perjalanan. Nah, betapa beratnya sebenarnya tugas sebagai orang tua ya, bahwa penting supaya kita itu ya untuk memberikan tadi emas murni ya. Seperti pelajaran Wahyu 3 ini ya, emas murni, pakaian putih, dan salat mata itu berulang-ulang, nggak bisa ada lalai. Karena seperti dikatakan di Petrus 5 berapa itu, bahwa setan itu mengaum seperti singa, ya, mengaum seperti singa setiap hari, gitu loh. Dia tidak pernah lalai, tidak pernah abai, ya, sedikit pun, karena dia tahu sekarang ini adalah akhirnya ya, jam terakhir bagi dia ya, ini penentuan bagi dia. Kalau dia tidak kalah, ya dia pasti kalah untuk selamanya ya. Dia berjuang mati-matian untuk itu. Dan fokusnya adalah umat Tuhan. Gereja masih apa yang ketujuh. Umat yang terakhir. Itu fokusnya, concern dia. Karena dikatakan kalau kita bisa pelajari Wahyu 12 ya, itu adalah umat yang sisa ya, umat yang benar ya, yang diburu oleh naga itu. Ini jelas sekali kita perlu perhatikan. Bahwa inilah mungkin yang menjadi kesalahan, dan saya bukan mengajari sini, bukan menggurui, tapi kita supaya memberikan supaya mempunyai pelajaran bersama di sini, bahwa kita perlu berulang-ulang seperti dikatakan di Ulangan 6 ayat yang keempat dan sampai ke-7 ini ya. Jadi mungkin itu tambahan saya mengenai pertanyaan dari Pak Johan Said tadi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Oke, terima kasih Pak Morgan. Terima kasih. Mungkin pendeta ada lagi satu pertanyaan. Oke. Saya Iya. Sebelum satu pertanyaan, saya ingin memberikan tanggapan. Boleh, pendeta. Saudara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Laodikia yang menang bukan berarti kita keluar dari barisan ini. Laodikia yang menang adalah kita di dalam, tetapi kita menjadi Laodikia yang menang, yang tetap bertahan sampai kesudahan. Jadi tidak ada istilah kita harus berada di organisasi yang lain, atau anak-anak kita berada dengan barisan yang lain. Tadi saya sudah baca tulisan-tulisan Nyonya White. Nah, bagaimana dengan anak-anak kita yang sudah jauh, ada yang sudah mundur, anak pendeta dan sebagainya. Tidak ada kata lain selain mari kita mengasihi mereka. Seruan Yesus di zaman akhir ini untuk gereja masa Advent ke-7, melayani dia untuk kemuliaan dia, membagikan kasih Kristus kepada mereka. Hari ini juga tolong doakan. Tadi saya sudah bilang akan ada baptisan, tetapi ini juga dalam pergumulan karena ini mantan ketua jemaat, anak pendeta, yang kami gumuli sudah 6 tahun. Dan mudah-mudahan kalau saya sebentar mohon pamit, itu berarti beliau jadi dibaptis. Tolong didoakan. Jadi Pak Yohan, semua umat Tuhan di Senli, bukan berarti kalau mereka sudah tidak masuk gereja, tidak ada kesempatan lagi bagi mereka. Selagi masih ada nafas hidup, pintu tetap terbuka. Dan bagi kita yang sudah ada di dalam, jangan keluar. Mungkin ini saya kasih ilustrasi. Atau masih ada pertanyaan sebelum saya kasih closing statement? Silakan. Kalau masih ada satu pertanyaan atau... Baik, pendeta, ini masih ada satu pertanyaan dari Luhut Tanatoraja dari Pendeta Immanuel Supadang. Offshoot Movement mengatakan bahwa gereja Advent telah murtad. Benarkah GMAHK telah menjadi Babel? Dan apakah ada umat lain pilihan Tuhan yang akan keluar dari gereja? Baik, jawaban saya jelas. Tidak ada. Yang ada adalah kita tetap menjadi Laodikia yang menang. Di Laodikia tapi menjadi Laodikia yang menang. Bukan berarti kita keluar dari pergerakan ini. Saudara-saudara umat Tuhan,
yang ada di Senli, di Papua, di Lutat, di Makassar. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja melalui gereja di zaman akhir ini. Tadi saya sudah bacakan. Gereja Masa Advent ke-7 adalah perpanjangan tangan Tuhan di zaman akhir. Dan mungkin ini izinkan saya karena rupanya, puji Tuhan, rupanya mau jadi ini baptisan karena saya lihat di seputar rumah saya sudah mulai ramai-ramai. Itu berarti mereka segera akan minta saya untuk buat baptisan walaupun sudah malam ini. Ini memang baptisan yang penuh dengan tantangan. Tapi puji Tuhan. Baik, saya kasih closing statement saya. Saudara-saudara, ketika Noh ada dalam bahtera, di dalam bahtera itu ada ratusan binatang. Ayam saja 14 ekor. Sapi saja 14 ekor. Singa 2 ekor. Gajah 2 ekor. Dan banyak lagi yang lain. Itu berarti dalam bahtera ada ratusan binatang. Saya mau sampaikan. Gereja Masih Advent ke-7 ini bagaikan bahtera. Di dalam bahtera ini sama dengan bahtera Noh. Banyak busuknya. Ada tai kuda di dalam. Ada tai kucing. Ada tai singa. Bau busuk. Tapi Noh dan keluarga tetap bertahan. Sampai bahtera itu kandas. Saudara, mari kita bertahan. Bertahan dalam bahtera ini. Mungkin kita ada cium bau busuk. Ketua conference, ada ini, ada itu. Oh si ini, ada itu. Ketua jemaat ini. Anggaplah itu bau tai kuda. Kalau ada ketua jemaat yang bikin sakit hati sama saudara, ada pendeta yang bikin sakit hati sama saudara, anggaplah itu sementara bau tai ayam. Bau busuk. Jadi kalau ada, ini pendeta ini bikin sakit hati saya, anggap dia, aduh lagi cium tai kuda saya ini. Lagi cium tai sapi saya ini. Tetap bertahan. Karena orang yang bertahan, merekalah yang akan menerima upahnya. Tuhan memberkati jemaat Senli. Tuhan memberkati semua umat yang bergabung dalam Zoom sore hari ini untuk tetap setia menjadi Laodikia yang menang. Semangat melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri. Apapun orang buat untuk saya, orang mau hina saya, tapi saya tetap melayani dia. Karena yang saya utamakan kemuliaan dia, bukan kemuliaan saya. Kalau ada pun ide kita tidak diterima, mari kita tetap melayani. Kalau tuh ada orang menghina kita, mari kita tetap melayani. Karena yang kita layani adalah Yesus, bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih Thank banyak. you, Pendeta Stephen. Selamat masuk ke baptisan.